Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Kita melanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum sampai kepada pembahasan Qadiyatul Usari atau Usara, pembahasan tentang tawanan perang di medan Badar dan beberapa problematika yang berkaitan dengannya. Fadhil ya. Nah, qala mualliful kitab Qadiyatul Usara, tentang tawanan perang. Ikhwati a'azlu iyyakum, Islam mengatur tentang permasalahan tawanan perang. Dan ini sudah menjadi ketetapan seluruh umat manusia bahwa ketika peperangan tentu ada yang ditawan. Tapi Islam memiliki aturan-aturan bagaimana tawanan perang, ya, diperlakukan, siapa yang bisa dianggap sebagai tawanan perang, dan bagaimana cara melawannya, apakah harus dibebaskan ataukah dihukum mati. Ini sesuai dengan ijtihad para pemimpin perang ketika itu. Dan dalam kisah ini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Ketika Rasulullah membawa pasukan perang pulang dari Badar membawa tawanan perang, di sana ada tokoh-tokoh orang Quraisy yang semasa dakwah Nabi di kota Makkah, mereka adalah orang-orang yang membenci Nabi dan menyepakati pemikirannya Amr bin Hisham untuk membunuh Nabi dan membunuh Abu Bakar As-Siddiq.
Dan dalam kisah ini juga ada faedah tentang karakter para sahabat yang berbeda-beda. Jadi walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi sampai di kota Madinah. Kemudian istisyara ashabahu fil usara. Beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Ini penting. Faedah yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin itu dia berusaha meminta pendapat dari orang-orang terdekatnya. Allah berkata, bukankah beliau Nabi? Tapi ini etika. Supaya orang yang datang sesudah Nabi mengetahui begini seharusnya dalam melakukan sesuatu, bermusyawarah. Karena ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar, beliau minta bermusyawarah, dan yang diajak musyawarah itu apa ya? Ahlul ilmu. Abu Bakar ahlul ilmu. Umar bin Khattab pun demikian. Abu Bakar memiliki karakter yang berbeda dengan Umar. Beliau berkata, ya Rasulullah, haula banul ammi al-wal asirah wal ikhwan. Bagaimanapun mereka yang tertawan itu kan masih anak-anaknya pamanmu. Juga ada yang masih kerabat dekatmu, bahkan saudara-saudaramu, wahai Rasulullah. Artinya beliau memberikan hujah bahwa ini masih keluarga. Apa tega diperlakukan selain dengan ini? Wa inni ara, aku berpendapat, kata Abu Bakar Siddiq, anta khuda minhumul fidyah, engkau ambil saja tebusan dari mereka-mereka yang tertawan. Karena Abu Bakar tidak condong untuk apa? Mengalirkan darah mereka. Ini menandakan kelembutan hatinya siapa? Abu Bakar Siddiq. Fayakunu ma akhadnahu quwwatan lana 'alal kuffar. Nah, tebusan yang kita peroleh itu bisa kita gunakan untuk memperkuat pasukan perang kita menghadapi orang kafir berikutnya. Ijtihad beliau. Lalu kata beliau, wa asa ayyahdihimullahu taala. Selain itu, kita berharap mudah-mudahan mereka-mereka ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kelembutannya Abu Bakar. Dan ini memang membuktikan apa ya? Al-aslu fid da'watil lin. Hukum asalnya dakwah itu dilakukan dengan cara yang lemah lembut, sekalipun kepada musuh. Fayakunu lana adudan. Ya, kalau kita seperti ini, kita pun semakin kuat insyaallah taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pendapatnya Abu Bakar. Lalu Nabi bertanya, "Ma tara ya ibn al-Khattab?" Adapun engkau wahai Ibnu Khattab, gimana pendapat engkau? Qultu wallahi, Umar langsung bersumpah, demi Allah, ma'ara mara'a Abu Bakar. Pandanganku tidak seperti pandangannya Abu Bakar. Wallahi, saya berpendapat tidak sama dengan pendapat Abu Bakar. Di sini terlihat kebijaksanaannya siapa? Rasulullah dalam menampung pendapat sahabat-sahabatnya. Walakinna ara, tapi kata beliau, aku memiliki pendapat antum kinani min fulan qaribil Umar fa'adribu unuqahu. Kalau memungkinkan kamu perintahkan aku saja. Suruh aku untuk si fulan. Nah, fulan yang disebut di sini ini adalah kerabatnya Umar. Kata Umar, fa'adribu unuqahu. Biar aku sendiri yang menghukum mati dia. Ini kalau dibaca letterlux ini serem juga ini kan ya. Kan Umar begitu ya. Makanya ya Rasulullah, saya enggak begitu. Utus saya, suruh si fulan tuh, itu masih kerabat saya tuh. Biar saya yang menyelesaikan, ku penggal lehernya. Umar itu begitu. Bahasanya bahasa apa, Ikhwan? Lugas. Bahasanya Abu Bakar bagaimana? Masya Allah, lemah lembut. Dan itu dijadikan dua-duanya menemani Rasulullah sampai kematiannya, dua-duanya bersama Rasulullah. Punya karakter yang berbeda-beda. Karena memang dibutuhkan, ada kalanya dibutuhkan seperti Abu Bakar Siddiq, ada kalanya orang kayak Umar ini perlu yang bersikap lugas. Gak basa-basi. Umar tuh hampir tidak pernah basa-basi. Setiap Umar diminta pendapat langsung apa namanya, Bang? Soroha. Makanya kita kenal apa? As-soroha itu roha. Orang itu kalau terus terang lebih plong. Ya, kan ya? Nah, Umar berkata, datangkan saya kepada dia, aku yang akan menghukum dia, aku penggal lehernya. Lalu kata beliau selanjutnya, kemudian engkau perintahkan Ali. Karena ada juga saudaranya Ali yang tertawan, namanya Aqil ibni Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib. Saudaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Namanya Aqil. Perintahkan si Ali menemui Aqil, kemudian fayadribu unuqahu, biar Ali sendiri yang menghukum
si Aqil, memenggal lehernya. Atau juga yang membaca di lafaz Uqail ya. Kemudian perintahkan si Hamzah. Hamzah ini masih pamannya Nabi, untuk mendatangi si fulan yang masih kerabatnya Hamzah, supaya tribunu kau sama, biar Hamzah juga yang memenggal apa? Tujuannya apa? Tujuannya Umar punya pendapat hatta ya'lamallah annahu laysat fi qulubina hawadatul musyrikina. Biar orang-orang musyrik itu tahu, dan Allah menjadi saksi baginya, kita ini sudah beragama dengan agama tauhid, enggak ada kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya musyrik. Kita beritahu kepada mereka bahwa kita tegas dalam masalah tauhid, begitu. Maksudnya Umar ya karuan gitu loh, enggak usah Nah, sudah mereka berbuat kejam kepada kita begini dan begitu, dan tidak rugi membunuh orang musyrik ini, begitu. Wa haula'i sanadidum, lebih-lebih ini kan yang tokoh-tokoh disebut ini tokoh-tokoh mereka. Yang ditangkap ini tokoh-tokoh mereka, jago perang mereka, wa aimmatum maqadatum, komandan perang mereka, jadi pentolan-pentolannya musyrikin. Kalau ini dihukum akan menumbuhkan rasa takut kepada mereka. Enggak lagi mempermainkan Allah dan Rasulnya, tidak mengejek para sahabat Nabi, seperti itu. Ya, Rasulullah itu hatinya lembut. Rasul lebih condong dengan pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini fitrah. Ini menandakan apa ya khawatilah? Dimanapun sifat lemah lembut itu lebih disukai, dicondongi. Bukan berarti perbuatan Umar itu kasar, bukan. Tapi memang fitrah manusia menerima sesuatu yang lugas itu agak berat. Sahih? Sesuatu yang lugas itu agak mikir 2 kali. Datang misalnya seseorang bertanya, "Akhi, apa hukumnya riba?" Ya kalau orang itu jawabnya dengan lemah lembut, "Sebentar ya akhi, antum punya usaha lain enggak?" "Enggak ada." "Ya sudah, antum makan secukupnya, ambil segitu untuk makan saja. Suatu saat antum mampu maka antum tinggalkan." Nerima dia. Kalau dia datang, "Akhi, apa hukumnya riba?" Antum enggak tahu ini, ayatnya menjelaskan ini. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ya 2 hari 3 hari enggak mau ketemu sama yang jawab itu. Karena memang begitu fitrahnya. Tapi ikhwati azmakum, tapi bukan menunjukkan bahwa itu salah, enggak. Bahwa itu tidak salah. Pendapat Umar tidak salah, bahkan pada hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan Umar ini dibenarkan sama Allah. Pendapat Umar itu yang dibenarkan oleh Allah SWT. Makanya dalam kisah tadi disebutkan, maka Nabi itu condong dengan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi SAW meminta untuk tawanan-tawanan perang itu ditebus bagi mereka anggota keluarganya yang ada di Mekah. Silakan tebus, bayar fidyah. Nah, keesokan harinya, ini hari itu Nabi meminta yang mau nebus-nebus. Pagi-paginya Umar datang. Ini kebiasaan Umar. Faghadautu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin. Aku berpagi-pagi menjumpai Nabi dan Abu Bakar. Ini kebiasaannya Umar. Pagi yang dicari siapa? Nabi dan sahabatnya Nabi, ini Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang ikhwafillah, hati Umar bin Khattab sangat cinta kepada kedua orang ini, kepada Nabi dan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa huma yabkiyani, kata Umar, yang kudapati keduanya menangis, menandakan hati Nabi lembut, hati Abu Bakar As-Siddiq juga lembut. Faqultu ya Rasulullah akhbirni. Aku berkata, wahai Rasulullah, tolong beritahu aku, madza yabkika anta wa sahibuka? Kenapa yang membuat engkau menangis? Kamu dan temanmu ini, apa yang membuat menangis? Umar bertanya kepada Nabi yang masih menangis. Kata Umar, fa in wajadtu bukaan bakaitu. Kalau aku dapati kabar berita sebab engkau menangis apa, aku akan menangis dengan sebab itu. Tapi wa illam ajidu buka, kalau enggak ada alasan kamu menangis, aku pun tetap akan menangis. Karena kamu menangis dan sahabat menangis. Ini lihat apa hikmah yang bisa kita ambil. Umar tahu setiap yang diperbuat oleh Nabi, apalagi didukung oleh Abu Bakar, pasti sebuah kebaikan. Umar tahu pasti ada sesuatu yang ada sesuatu hikmah yang besar di sana. Maka Umar enggak peduli.
Nabi memberitahu nggak beritahu. Pokoknya kalau Nabi masih nangis maka Umar kan apa? Ini contoh apa ya? Ittibanya Umar kepada Nabi dan cintanya Umar kepada Nabi itu. Pingin seperti apa yang dirasakan oleh Nabi. Kalau Nabi tersenyum, Umar akan tersenyum. Kalau Nabi bahagia, Umar akan bahagia. Kalau Nabi sakit, Umar akan merasa sakit. Dan begitulah sahabat-sahabat kita mulia yang mulia, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad yang mulia seluruhnya pada umumnya. Mereka orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dalam hadis yang lainnya, Umar pun menangis. Tiga-tiganya menangis. Padahal Umar tidak tahu alasannya apa. Oke? Maka Umar pun menangis. Mestinya kita begitu. Hari ini kalau kita menjumpai sebuah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sunnah itu nilainya wajib, ataukah sunnah itu nilainya apa? Mustahab, atau disukai, nggak sampai derajat wajib? Sudah lakukan. Jangan malah berkata cuma sunnah. Sahabat yang mulia nggak begitu. Jangan pula kita berkatakan, ya lihat dulu lah ini sunnah yang wajib atau yang mustahab. Enggak. Atau ada yang berkata, ya lihat dulu, kayaknya nggak cocok buat kita. Khafirlah, laksanakan dulu. Kita akan tahu cocok enggaknya setelah dia apa kan? Jangan berkata kayaknya saya belum mampu, belum dicoba, coba dulu. Ketika itu baru kita merasa tidak mampu. Umar tidak, Umar langsung laksanakan. Dia menangis seperti Nabi dan Abu Bakar menangis. Kemudian ikhwati a'azna'ayakum, setelah itu baru Nabi berkata, "Lam yakun ladhi ardun alayya ashabuka." Yang intinya beliau mengatakan seperti ini. Yang di dalam riwayat yang lainnya, kalau seandainya pada hari ini ada adab yang dekat mengenai kita, enggak ada yang selamat kecuali kamu. Siapa itu? Umar. Maksudnya pendapat Umar ini benar. Aku ambil pendapat Abu Bakar untuk mengambil fidyah dan mereka dibebaskan. Ternyata turun firman Allah dalam surah apa ya kan? Surah apa? Ayat yang ke 67 sampai dengan 68. Yang Allah menyebutkan enggak patut bagi Nabi punya tawanan perang, itu enggak patut. Sampai Allah ingatkan di sana, yani fima akhadtum adabun adimun, kalau seandainya bukan karena sebab kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla, walaula kitabun minallah, kalau bukan karena ketetapan Allah saja, yakni kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla, niscaya dengan sebab apa yang kamu ambil berupa fidyah tadi itu, adab besar akan menimpa kamu. Ini peringatan berarti. Masya Allah. Umar benar, itu cukup jadi hujah bagi kita untuk menjelaskan mereka yang mencela Umar. Ayat ini memuji Umar. Ayat ini turun membenarkan pendapatnya siapa? Umar. Apa masih belum cukup tentang keutamaan Umar? Sehingga mereka menuduh Umar dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Sampai Nabi mengatakan kalau hari ini ada turun adab, gak ada yang selamat kecuali siapa? Umar. Ini Umar dengan ketegasannya seperti itu. Jangan antum lihat orang-orang yang benci dengan para sahabat, yang mereka arahkan pertama kali kebenciannya kepada Umar. Sebab kalau Umar sudah diruntuhkan, kan tidak ada yang setegas Umar. Hatta Hamzah, hatta paman Nabi yang bernama siapa? Hamzah. Singa di antara singanya Allah itu. Beliau seorang yang pemberani, radhiyallahu ta'ala. Tetapi tentang ketegasan, kelugasan, nggak basa-basi siapa orangnya? Umar. Antum ingat kisah ketika Nabi menuju ke Mekah, mau melaksanakan manasik, dicegat di Hudaybiyah. Perjanjian dibuat antara Nabi bersama siapa? Kaum musyrikin. Yang kesimpulannya Nabi harus pulang kembali, nggak sampai ke Mekah. Umar berkata, utus saya ke Mekah, nggak usah bawa orang, sendirian, kata Umar. Mereka berhadapan dengan pedangnya Umar, atau Umar mati, insya Allah syahid. Nabi mengatakan, mahlan ya Umar, tenang. Lalu kata Nabi SAW, bukankah engkau menjanjikan bahwa kita akan masuk ke kota Mekah? Kata Nabi, aku kan tidak mengatakan tahun ini, aku katakan kita akan memasuki kota Mekah. Kemudian baru Umar tenang. Karena Umar khawatir, jangan-jangan gak jadi kemana? Ke Mekah. Ucapan Nabi benar. Baru Umar tenang. Tapi itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya gak basa-basi, kok tegas ya tegas. Umar memang begitu sifatnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala datang kepada beliau seorang lelaki yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat. Dan dia bertanya juga tentang ayat-ayat yang sifatnya ayat mutasyabihat itu maksudnya orang-orang awam sulit memahaminya kecuali orang yang memiliki ilmu. Kayak Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan ayat mutasyabihat itulah
pada asalnya ayat Quran itu muhkam. Selain huruf-huruf yang muqatta'ah, menjadi mutasyabihat bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Sehingga ada sebuah ayat bagi sebagian orang mutasyabihat, bagi orang berilmu apa? Muhkam. Dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dipanggil sama Umar, kemari. Buka sorban kamu. Buka kurbannya. Umar minta pelepah kurma. Dia pegang, pukul kepalanya semua. Lalu orang itu berkata, sudah ambil mu'min, setan sudah keluar di kepala saya. Umar enggak basa-basi. Tapi Umar melakukannya itu dengan ilmu. Paham kan? Ya, ada Umar radhiyallahu taala. Nah, ikhwati a'azzallahu kisah ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengungkapkan pendapatnya, ia tidak paksakan. Apa yang diambil keputusannya oleh Nabi, dia terima. Makanya Umar mengatakan, demi Allah, pendapatku enggak sama dengan pendapatnya siapa? Umar. Ternyata Nabi condong kepada pendapat siapa? Pendapatku enggak sama dengan pendapat Abu Bakar. Ternyata Nabi condong kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar menerima. Enggak protes kepada siapa? Rasulullah. Sekalipun pada akhirnya kemudian Umar benar, Umar enggak berkata kepada Nabi dan Abu Bakar, kan pendapat saya toh? Enggak. Umar enggak mengatakan begitu, bahkan Umar ikut menangis. Karena sama sekali ayat ini turun walaupun memuji Umar, Umar enggak merasa dia pun akan selamat. Bagaimana mungkin kalau seandainya Abu Bakar dan Nabi enggak selamat, Umar bisa selamat? Enggak mungkin. Wadah maksudnya? Ini para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Lanjutkan ya, akhi. Iya, artinya kan ada ayat yang menyebutkan hal ini, fa imma minna ba'da wa imma fida. Yani khafil azmayakum, ada ayat menyebutkan ini dulu, ada ayat yang menjelaskan kalau ada musuh tawan. Lalu minta apa? Tebusan. Tapi khusus untuk perang yang ini nih, ini berbeda. Ternyata ayatnya justru menganjurkan apa? Selesaikan semuanya. Kan udah terlanjur dia kan? Udah terlanjur ditetapkan oleh Nabi ketika itu untuk ditebus sama mereka-mereka. Dan dibayar tebusannya. Makanya Allah katakan kalau bukan karena ketetapan Allah, laula kitabun minallah. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang tadi itu. Jadi sebagai para ulama menyebutkan kalau bukan karena ada ayat ini mungkin sudah turun azab. Walhasil yang bisa kita ambil faedah juga ikhwan. Maka ucapan Umar diperhitungkan sampai Nabi mengatakan laulan nabi ba'di la Umaru. Seandainya setelah sepeninggalku seandainya ada nabi, yang pantas jadi nabi siapa? Andai sepeninggalku ada nabi lagi, Umar yang pantas jadi nabi. Tapi enggak ada lagi nabi. Karena hampir tiap pendapatnya Umar itu apa? Dibenarkan sama Allah. Bukan hanya sekali, teman-teman. Termasuk ketika kisah tawanan perang mana? Perang apa ya, kawan? Khaybar. Termasuk kisah tentang ini. Umar punya pendapat itu Yahudi jangan ada disisakan. Ketika Nabi berpendapat dengan para sahabat, semua mengatakan tebus. Yang lain lagi mengatakan ditawan dulu sambil dinasihati. Yang lagi mengatakan ya kasih kesempatan bertemu dengan keluarganya. Umar mengatakan jangan ada yang dibiarkan hidup. Semua dihukum mati. Nabi pun diam. Sama akhirnya turun ayat memuji siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi sekarang alhamdulillah jangan jadikan antum seolah-olah antum Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Maksudnya bersikap. Lihat begini contohnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah ibnu Umar itu menikah dengan seorang wanita cantik jelita. Jadi dia suka. Tapi Umar enggak suka. Maka Umar datang kepada Abdullah dan berkata, ceraikan istrimu. Abdullah ibnu Umar enggak mau. Kan yang menikah beliau bukan Umar. Paham maksudnya, Ikhwan? Maka dia enggak mau. Ini karena apa ya, Ikhwan? Karena Abdullah ibnu Umar cinta. Itu yang benar, Ikhwan. Hati-hati kalau antum kena penyakit yang namanya apa? Kadang-kadang tidak mendengar nasihat. Tapi bukan berarti Abdullah bin Umar menolak, bukan. Beliau punya ijtihad juga. Umar enggak berhenti sampai situ, dia datang kepada siapa? Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abdullah menikah dengan seorang wanita, aku tidak suka dengan dia, aku perintahkan ceraikan, dia enggak mau. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, kenapa engkau tidak ceraikan? Saya cinta kepada dia. Ceraikan, kata Nabi. Berarti Nabi membenarkan siapa? Umar.
Maka berat hati pun Abdullah mencarikan siapa? Wanita itu. Nah sekarang ada orang yang mau menggunakan hadis ini. Paham? Saya ini bapak nih, ente anak nih. Ceraikan ini, tuh Umar tuh nyuruh ceraikan tuh. Ya ente memang Umar, kan gitu ya. Ya, jadi bapaknya bukan Umar, anaknya bukan siapa? Abdullah. Jadi hendaknya diperhatikan dengan baik. Jangan kemudian saya mau pengen kayak Umar Ustaz. Apa-apa yang dilakukan oleh Umar kemudian dipraktikkan, ya dilihat kondisinya. Karena zaman telah berbeda, tetapi hukumnya tetap tidak berubah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Umar ikhwati anwayakum. Lanjutkan ya. Maksudnya begini ya ikhwan. Jadi kalau dahulu itu berperang, ketika perang itu, tatkala ini nampak orang yang sangat benci kepada Islam ini, kalau nanti dikembalikan, mereka akan kembali apa? Menyusun kekuatan, kemudian mereka menghantam kaum muslimin. Sementara mereka belum terkalahkan. Berbeda kalau seandainya ini musuh sudah terkalahkan, Fathu Mekah, tawan tantra itu ditawan, masih memungkinkan diberikan apa? Udzur baginya. Seperti siapa? Ikrimah bin Abi Jahal ketika Fathu Mekah itu kan lari ke gunung-gunung. Oke? Umar minta kepada Nabi. Dia minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ikrimah serahkan kepadaku." Artinya kalau Umar cari dapat bismillah. Tapi apa jawaban Nabi? Ikrimah itu urusanku, tinggalkan. Karena Ikrimah ketika itu orang yang sangat benci dengan Nabi. Dia sampai membuat sayembara yang bisa membunuh Nabi dan Abu Bakar, diberi hewan ternak 2 lembah. Enggak main-main, 2 lembah. Dalam hadis yang lainnya disebutkan diberi uang dinar sebanyak 100 dinar. Berapa 100 dinar itu? Ya kalau sekarang misalnya 2,8 juta, ya itu kalikan sudah situ. Itu ikhwan di sayembara begitu. Begitu Nabi datang ke ketika kota Mekah ditaklukkan oleh Allah buat Nabi dan kaum muslimin, Ikrimah lari. Sahabat-sahabat ingin mengejar, Nabi katakan jangan. Umar yang bersemangat, biar aku, kata Umar. Ana ya Rasulullah, anna Ikrimah li, itu hak saya. Kata Nabi, "La mahlan. Baini wa baina Ikrimah." Kali tinggalkan antara aku dengan Ikrimah saja. Nabi tiap hari datang ke gunung itu ngasih apa? Kambing. Datang lagi ngasih kambing lagi. Datang lagi ngasih kambing sampai 2 lembah. Kambing yang diberikan, paham? Dalam sebuah riwayat 2 tempat yang besar. Baru Ikrimah turun dan masuk Islam. Karena sudah dikalahkan musuh-musuh Allah. Wadah? Maka disikap dengan sikap yang lembut. Kemudian Ikrimah mengatakan, sungguh manusia yang paling kubenci di masa jahiliyah, dia menjadi orang yang paling kucintai di masa Islam. Maksudnya siapa ya kawan? Rasulullah. Kemudian siapa? Abu Bakar. Ikrimah sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ada yang khotiyah dan ini bagian daripada apa ya kawan? Strategi apa? Perang. Dan Islam tidak kejam. Islam tidak kejam, bukan kemudian oh berarti Islam ini kalau dapat tawan langsung bunuh. Enggak selalu seperti itu, enggak. Ini pertimbangannya sesuai dengan kondisi-kondisinya, dan ketika itu memang belum ada ketika itu maksudnya Allah memerintahkan seharusnya mereka tidak ditawan, tapi dia bahkan dihukum mati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjutkan ya. Ala kulli hal, yang kuat dalam pendapat yang menyebutkan bahwa para mujahidin Badar semuanya dosanya sudah diampuni. Ada ayat yang menyebutkan hal itu dan hadis Nabi yang banyak menyebutkan hal ini. Maka sebab itu kesalahan orang-orang Ahlul Badar itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini materinya. Isyanya jam berapa, teman-teman? Hah? Ini ada beberapa soal. Saat saya komisaris di salah satu perusahaan swasta. Komisaris itu apa? Pemilik. Komisaris itu pemilik. Qadarullah, saya dan komisaris utama konflik. Dan dalam kepemilikan saham
Kami ada bertiga. Namun pasca konflik, si komisaris utama tidak mau memenuhi hak saya. Dan pemilik satunya lagi, baik dari aset dan dari hasil usaha. Bahkan beliau enggan untuk melaksanakan RUPS. Saya nggak paham pula ini RUPS. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah perlu saya tuntut hak saya di jalur hukum atau saya ikhlaskan saja dan percaya dan beriman akan ada yaumul qiyamah di mana setiap manusia akan mendapatkan keadilannya. Jazakallahu khairan. Dalam masalah ini berarti kalau berkaitan dengan masalah hak yang diambil oleh orang lain, apakah mesti dituntut ataukah tidak? Fihil mahal. Dalam masalah ini ada kondisi yang berbeda-beda. Satu, kalau seandainya harta itu jika diambil bisa bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mungkin Anda bisa berhaji dengannya. Mungkin dengan uang itu Anda bisa membangun masjid. Mungkin dengan uang itu Anda bisa membantu perjuangan di jalan Allah Ta'ala ini. Mungkin bisa Anda gunakan berbakti kepada kedua orang tua dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada. Ditambah yang melakukan yang berselisih dengan Anda, zalim kepada Anda. Ditambah lagi mereka menampakkan kesombongannya. Kalau ini Anda mampu melawan, wajib melawan. Wajib melawan. Karena di sana ada hak Anda yang bagian daripada karunia Allah yang Anda akan ditanya oleh Allah suatu saat. Maka diperjuangkan kalau memang Anda melihat ada maslahat. Maka saya mengatakan tempuh jalur untuk bisa mendapatkan harta Anda untuk berjuang di jalan Allah, bukan untuk hawa nafsu. Bukan untuk sayangnya sekian miliar ya. Kalau cuma untuk dunia, mali walid dunia kata Nabi. Antara aku dengan dunia tidak ada hubungan apa? Erat. Begitulah harusnya kita. Kalau cuma sekedar misalnya harta itu untuk kesenangan kita di dunia saja nggak perlu. Karena itu tabungan buat kita. Orang yang didolimi kelak di yaumil qiyamah, Allah tidak akan biarkan. Perbuatan orang dolim itu Allah akan balas. Dia akan bangkrut. Atadruna manil muflis kata Nabi. Tahukah kamu siapa golongan yang bangkrut? Yang sampai Nabi mengatakan orang bangkrut dalam umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, zakat, pahala-pahala dalam kehidupan dunianya. Kemudian karena dia zalim mengambil harta si fulan, mencaci si fulan, kebaikannya dipindahkan kepada siapa? Yang dizalimi. Kedua, kalau misalnya ikhwati azwajakum, Anda sudah punya harta cukup untuk hidup. Insyaallah taala cukup juga untuk beribadah kepada Allah taala. Bangun masjid juga masih bisa. Itu diambil oleh orang lain dalam bentuk kezaliman. Ketika Anda menuntutnya akan membuang waktu, membuang masa. Harusnya bisa Anda gunakan untuk membaca Quran, tadabbur ayat-ayatnya Allah Ta'ala, bermajelis ilmu. Pikiran Anda bisa memikirkan dosa-dosa, bagaimana kalau di yaumil qiyamah, lalu bertobat, lalu sibuk mikirkan cuma harta yang segitu. Habis waktu, habis tenaga, habis uang dan sebagainya. Harusnya uang yang digunakan untuk itu bisa buat bangun masjid. Ternyata malah keluar untuk itu yang belum tentu misalnya keluar. Maka nggak perlu dituntut, nggak perlu. Dan tiap-tiap hak Anda tetap akan diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipertimbangkan. Bagi yang bermasalah tadi dipertimbangkan, istikharah, minta kepada Allah pertimbangan. Saya sarankan kalau Anda sudah kalau Anda sudah termasuk orang yang kaya raya, kan biasanya kalau komisaris ya, insya Allah kaya kan misalnya. Udah banyak uangnya, di tabungan sudah 3 miliar, mungkin dimakan belum habis sudah mati pemiliknya. Sahih? Mungkin begitu, paham? Udah cukup lah, enggak apa-apa. Dah nanti suatu saat dituntut di mana? Di yaumil qiyamah. Dan itu boleh. Boleh mengatakan ada perhitungan di yaumil qiyamah. Itu boleh. Dan akan diselesaikan di yaumil qiyamah, dan itu jauh lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir jangan lupa didoakan. Orang dizalimi itu akhi, doanya apa? Mustajab. Maka ketika Anda dizalimi, doa minta diganti yang lebih baik dari yang diambil, yaitu apa? Surga. Minta surganya Allah, surga Firdaus. Kemudian doakan juga mudah-mudahan dia dapat hidayah, taubat sebelum dia dicabut nyawanya. Itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Saat duduk tasyahud, pandangan mata apakah tertuju pada tempat sujud atau mata tertuju pada ujung telunjuk jari? Ujung telunjuk jari sebagaimana hadisnya Abdullah ibn Abbas. Nabi ketika sholat pandangan matanya ke arah apa?
jari telunjuknya ini. Sebagian menyebutkan ujung jarinya, sebagian menyebutkan pada jari telunjuk. Jadi bukan pada bagian apa? Sujudnya. Paham dong? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jari telunjuknya sendiri loh ya, kawan ya. Karena mungkin tetangga antum lagi sholat tangannya gini-gini, antum melihat-lihat begini-begini ya kawan. Bukan begitu ya. Jadi jari telunjuknya sendiri. Hada wallahu a'lam bishawab. Dan itu bukti bahwa tidak mesti dalam sholat itu seluruh gerakannya seluruh gerakan sholat itu harus memandang ke arah apa? Tempat sujud tidak. Pada tasyahud tadi memandangnya pada bagian apa? Jari telunjuk. Allahu a'lam. Ana punya teman dulu ngaji bareng ana. Lalu sekian lama tidak berjumpa di kajian. Ana melihat beliau sedang berpacaran. Innalillah. Antum jangan suudzon. Siapa tahu itu istrinya. Ana melihat di sosial media beliau, lalu ana tabayun untuk japri langsung. Singkat cerita beliau mengakui bahwa ia sedang berpacaran. Oh, innalillah. Meskipun awal-awalnya beliau sempat berbohong, lantas ana mencoba menasihati beliau. Ketika hendak dinasihati, beliau menolak dengan alasan teman dan keluarganya yang tidak mendukung dan yang lainnya. Lalu beliau mengirimi sebuah poster yang bertuliskan, jika egoisme tinggi dan selalu merasa benar sendiri, maka kamu sedang terkena penyakit jiwa ananiyah. Allahumma musta'an. Ini antum lihat ya, bahayanya begini, Pak. Orang yang mengenal kebenaran kemudian dia tidak istiqomah dan minta ketetapan hati kepada Allah Ta'ala, tatkala dia tergelincir lebih sulit dinasihati. Dan itu sejak zaman dahulu. Kalau orang itu udah tahu kebenaran, kemudian dia bengkok dari kebenaran itu, menasihati lebih sulit. Karena dia akan berbicara dengan ilmu dan pemahaman yang jahilnya. Jadi ilmunya digunakan, tapi dengan pemahaman jahiliyahnya. Ya memang benar kalau ada orang egois, mempertahankan selalu merasa benar, ya ini orang salah. Tetapi kalau yang disampaikan sebuah kebenaran, kemudian dia menolak, justru yang egois itu yang tidak mau menerima apa? Antum balas pakai dalil. Apa dalilnya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surganya Allah manusia yang dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah. Sifat apa? Lalu katakan, tahukah engkau sombong? Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Setelah itu tutup, jangan dialog lagi. Jangan antum layani terus, nanti dia makin bertambah dosa. Ini begini, Ikhwan. Kalau ada orang berbuat kesalahan, kemudian dia dinasihati, dia menolak, tunggu, cari waktu yang lain, jangan dipaksakan dinasihati. Itu menyebabkan orangnya jatuh kepada dosa yang lebih besar lagi. Paham? Jadi seorang dai itu, seorang penasihat itu, dia harus paham tujuan dia menasihati itu agar orang ini menyadari kesalahannya. Kan begitu? Ketika dinasihati semakin besar kesalahannya, jangan dipaksa. Ikhwati a'azni wa iyyakum. Imam Al-Utsaimin pernah duduk dalam majelisnya. Di antara di majelisnya Imam Utsaimin itu ada orang-orang yang sudah tua. Rambutnya biasanya apa? Putih. Suatu ketika orang tua ini datang ke majelis, jenggotnya berubah menjadi hitam. Kan nggak boleh nyemir jenggot dengan warna apa? Hitam. Semua orang di situ tahu bahwa menyemir dengan warna hitam itu haram, semua tahu. Dan bisa jadi yang menyemir tadi juga tahu. Tapi dia melanggar dengan cara menyemir. Kemudian ditegur sama temannya. Bukankah engkau tahu tentang keharaman apa? Semir warna hitam. Dibacakan dalilnya, dibacakan. Akhirnya dia menolak. Memang dari kemarin rambut saya hitam kok, kamu aja salah lihat. Kata begini. Berarti kan dosanya jadi dua. Tadinya cuma nyemir rambut, yang kedua jadi apa? Bohong. Siapa penyebabnya? Penyebabnya siapa? Yang menasihati. Nah berarti begitu. Kalau antum udah nasihati dia, kok tampaknya dia menolak, antum tunda dulu. Jangan dipaksa. Jangan antum kasih 10 dalil, 100 dalil. Makin banyak dosanya nanti. Dia menolak dalil, paham? Didoakan agar didapat apa? Hidayah. Ini yang benar. Paham tom? Tapi juga bukan apa namanya itu tidak dinasihati sama sekali. Tidak, tetap dinasihati. Nasihat itu kan salah satunya dengan doa ya ikhwan. Kita mendoakan saudara kita itu nasihat buat dia. Paham tuh? Ada wallahu a'lam bishawab.
Lalu beliau juga mengirim ana sebuah kalimat yang bertuliskan Allahu yahdik. Ya alhamdulillah antum didoakan. Semoga Allah memberi apa? Hidayah. Antum bersyukur. Ini bagaimana ana menyikapinya sudah antum abaikan. Jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Ya. Udah antum nasihati kemudian dia tidak mau berubah, antum doakan saja. Semoga Allah memberinya hidayah. Allahumma amin. Bagaimana cara sholat yang jika bagaimana mengqashar sholat yang jika perjalanannya melewati waktu duhur, asar, bahkan sampai mungkin nanyanya menjamak. Teman-teman beda qashar sama apa? Jamak. Qashar itu artinya meringkas. Yang 4 menjadi berapa? 2. Mungkin maksud beliau ada menjamak. Bagaimana cara menjamak di perjalanan itu kelewatan waktu duhur dan asar sampai ke akhirnya apa? Isya. Sampai maghrib bahkan. Kita katakan nggak boleh kalau bukan karena udzur syar'i. Jadi kalau misalnya antum di perjalanan, entah antum naik pesawat, naik kapal, antum harus jamak 2 waktu. Maghrib dengan apa? Isya. Duhur dengan asar. Duhur dengan asarnya dijamak, Pak. Digabungkan di waktu salah satunya. Boleh di duhur, boleh di asar. Nanti datang maghrib, lewati asar, isya baru di jamak. Maghrib dengan isya dijamak di waktu isya. Cara melakukannya demikian. Kalau itu antum di perjalanan berarti baru qashar. Salat isyanya 2 rakaat dijamak dengan maghrib 3 rakaat. Salat duhur dan asarnya masing-masing 2 rakaat. Tapi kalau kelupaan Ustaz, ketiduran bangun-bangun isya, enggak ada dosa dia. Bagaimana cara mengerjakannya? Kerjakan dari urutannya. Seperti Nabi ketika perang Khandaq, kan belum salat duhur, belum salat asar sampai datang apa? Maghrib. Nabi mengerjakan apa dulu? Duhur dulu. Selesai duhur baru apa? Asar. Selesai asar baru apa, Ivan? Ternyata begitu beliau selesai sholat maghrib langsung sholat apa? Isya, kan sudah masuk isya. Dan tidak diqashar karena kondisinya ada di Madinah, mukim. Paham? Ada wallahu a'lam bishawab. Soal akhir. Bagaimana kalau kita lupa? Kemarin kita sebelum sholat bagaimana kalau kita lupa kemarin kita belum sholat isya, sementara sekarang sudah mau isya lagi? Alhamdulillah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan seorang hamba itu ketika lupa tidak berdosa. Itu nikmat Allah. Antum bersyukur ketika lupa, benar-benar lupa. Karena ini bukan dikenakan hukum sama Allah. Rufi'al qalamu an salasin, pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya kata Nabi anin nasi hati yatadzakkar, dari orang yang lupa sampai teringat. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami bila kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja. Maka orang yang lupa tidak berdosa. Rasulullah menyebutkan man nasiya aw nama an salatihi, barang siapa dia lupa atau tertidur dari sholatnya, fakafaratuhu, kafarahnya adalah ayyusalli hina dzakara wa istaiqadha. Kafarahnya adalah dia langsung sholat ketika ingat. Dan dia langsung sholat ketika dia bangun dari apa? Kalau tertidur, bangun tidur baru tidur subuh, nggak sholat subuh, bangun jam 10 pagi. 10 itu pagi apa siang ya? Dia bangun langsung sholat subuh. Jangan nunggu besok. Boleh? Begitu. Kok tadi nggak tahu ini ingatnya kapan ini? Kalau sudah ingat tadi, harusnya tadi ketika Anda tadi ingat, misalnya ingatnya ba'da asar, ya udah sholat pada asar. Tetapi kalau seandainya keadaannya, Imam Ahmad berpendapat nanti dia menjamak sholat isya'nya, dia melakukan sholat isya'nya 2 kali. Yang pertama sholat isya di waktu di mana waktu itu datang. Yang kedua sholat isya mengqadha yang telah berlalu. Jadi nanti Anda ini yang lupa nih, ini kan sudah mau isya nih. Sholat isya dulu bersama jamaah, nanti berdiri lagi sholat isya 4 rakaat. Kita jadi tahu orang yang mana. Tapi nggak harus di sini ya, kalau lain nggak di sini. Dia boleh mengqadhanya di tempat yang lainnya. Dia harus sholat isya. Tapi memang begitu, nggak boleh ditunda. Dan tidak perlu malu. Karena orang lupa tidak berdosa. Paham ya, kawan? Ada wallahu alam bisawab. Kemudian bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.